Udah ya, saya off cam aja biar jaringannya lancar. Ya, ini adalah tentang kode etik karena memang mata kuliah yang diampu oleh Bu Ros ini tentang kode etik ya. Saya tulisnya tenaga medis dan tenaga kesehatan. Boleh nanti habis ini kalau sekarang sekarang yang pakai laptop mungkin bisa pegang handphone, bisa cek di AI yang WhatsApp aja yang gampang ya. Apa bedanya tenaga medis dan tenaga kesehatan ya? Karena ini sekarang mengacu kepada, nah ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Anak-anakku semua sudah ada yang pernah buka file ini? Belum, Bu. Belum, Bang. Belum. Saya lebih senang interaktif ya. Jadi apa namanya open mic juga nggak apa-apa ya. Ada yang sudah pernah satu pun nggak ada yang sudah pernah dari 26 mahasiswa ini nggak ada? Belum, Dok. Belum ya. Oke, habis ini dibuka ya. Nanti selesai mata kuliah saya, tolong dibuka. Nanti saya kirim filenya kalau daripada download, saya kirim semua nanti ke email. Ini halaman depannya. Yang kedua ini halaman belakangnya. Coba lihat di atas. Ada berapa pasal? 158. 458. 8. 458 pasal ya. Jadi ini harus kita baca nih. Karena inilah undang-undang yang akan atau regulasi atau peraturan yang akan mengawal kita sebagai calon-calon bidan, calon tenaga kesehatan ya. Tadi saya kembali lagi ke awal nih ya. Jadi bedanya tenaga medis dan tenaga kesehatan itu apa? Kalau tenaga medis itu khusus dokter. Dokter itu ada dokter biasa, ada dokter gigi, ada dokter spesialis, ada dokter gigi spesialis, ada dokter subspesialis ya. Jadi itu dalam tenaga medis pun banyak cabangnya. Kalau tenaga kesehatan itu di situ ada bidan, ada perawat, ada tadi ATLM ya, analis tenaga laboratorium, ada radiografer yang ronsen-ronsen, sampai SKM, sarjana kesehatan masyarakat, Kesling ya, kesehatan lingkungan, K3 RS, atau K3 biasa ya, nggak ada pakai RS, K3 biasa, itu jurusan-jurusan sekolahnya banyak tuh. Di beberapa universitas di Indonesia banyak sekali sekolah-sekolah yang menyediakan sekolah untuk tenaga kesehatan. Nah, inilah bahkan rekam medik ya, rekam medik juga masuk ke dalam kesehatan. Inilah jenis-jenis tenaga yang melayani kesehatan di Indonesia, dibagi dalam tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, ini saya cuplik dari beberapa pasalnya ya, definisinya ya. Nah, yang nomor 6, nomor 5 dulu, sumber daya manusia kesehatan atau disebutnya SDM kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak. Untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Jadi dari awal calon-calon bidan ini harus paham betul ya tentang peraturan ya, bahwa kita akan bergabung dalam kelompok ini sumber daya manusia kesehatan ya. Tenaga medis adalah yang seperti saya tadi bilang ya, eh, profesi dokter, pendidikannya profesi dokter, berarti fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi ya, itunya ya. Yang nomor 7, tenaga kesehatan adalah yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Jadi tadi kata kuncinya adalah profesional, punya pengetahuan atau knowledge, dan keterampilan. Jadi kita beda dengan tenaga-tenaga yang lain. Kalau tenaga ekonomi, tenaga hukum itu rata-rata mereka hanya di knowledge saja ya, hanya di pengetahuan saja ya, keterampilannya nggak ada. Tapi kalau bidan harus terampil, dokter harus terampil, harus bisa menginfus, harus bisa menyuntik gitu ya, memberikan injeksi, harus bisa menjahit luka. Itu keterampilan. Berbeda dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu hanya kita pakai otak ya, pakai menghafal atau memahami. Tapi kalau keterampilan itu harus dicoba dengan eh, anggota tubuh yang lain, tangan, mata, telinga, dan lain-lain ya. Kita mendengarkan suara detak jantung janin itu pakai telinga kan? Berarti keterampilan. Mana detak jantung yang bagus?
atau yang sudah dalam keadaan kondisi gawat dan lain-lain itu harus kita bisa deteksi. Jadi kalau tunarungu bisa nggak jadi bidan? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya ketika kita masuk sekolah kesehatan itu harus eh, semuanya normal panca inderanya ya, tidak tuna apa namanya, tidak tuna bicara, tidak tuna apa namanya, bahkan tidak buta warna ya, tuna netra, tuna rungu dan lain-lain. Jadi semuanya harus normal. Tangan juga diusahakan normal karena kita harus melakukan tindakan yang menggunakan tangan ya. Walaupun ada disabilitas yang jadi nakes juga ada, tapi itu biasanya terbatas dengan jalur khusus biasanya mungkin ya. Dulu saya punya kakak kelas di Fakultas Kedokteran itu dia kakinya polio. Nanti di browsing ya, penyakit polio itu apa. Sekarang sih harusnya sudah nggak ada di dunia ini. Jadi penyakit polio itu penyakit yang bikin lumpuh ya, kakinya tuh kecil gitu ya, pincang dan lain-lain. Itu dulu ada jadi dokter juga dia kakinya ya. Jadi dia menggunakan tongkat waktu itu. Tahun 70-an lah ya, belum pada lahir mungkin ya. Kita lanjut. Nah, ini yang disebut tentang apa namanya? Nilai-nilai. Nilai-nilai. Nanti dibaca ya. Perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, ilmiah, pemerataan, etika dan profesionalitas, dan seterusnya. Sampai S nih ya. Jadi kita semua harus menganut nilai-nilai atau norma-norma yang seperti ini. Supaya bisa menjadi nakes yang baik ya, yang profesional ya. Nah, ini ada hak dan kewajiban. Jadi kita juga punya hak. Ya, hak kita apa? Yang penting tuh hak mendapat informasi yang jujur. Ya. Jadi kalau sudah berhadapan sama kita singkatnya tenaga medis itu namet ya, tenaga kesehatan itu nakes ya. Sudah mana masyarakat atau orang atau warga negara ketika berhadapan dengan namet dan nakes itu harus jujur, nggak boleh tidak jujur. Misalnya dia bilang dia pusing sudah 1 jam yang lalu, dengan pusing sudah 1 bulan. Kalau dia tidak jujur, cuma bilang baru saja pusingnya, padahal sudah 1 bulan pusingnya. Kira-kira diagnosis dokternya sama atau beda? Beda ini. Beda dong. Kalau beda Beda. diagnosis, nanti obatnya sama atau beda? Beda dong. Beda. Ya, beda kan? Kalau yang Beda. 1 jam mungkin dikasih paracetamol. Kalau yang sudah 1 bulan, mungkin akan di paracetamol dan direncanakan untuk CT scan mungkin, ya. Jadi akan beda, karena akan dicari takut ada tumor. Kalau udah 1 bulan kan mungkin ada tumor, ada stroke atau apa gitu ya. Jadi akan beda. Artinya nggak bisa tuh masyarakat tidak jujur di depan kita. Ya, jadi kita berhak mendapatkan informasi yang valid atau jujur. Ya, haknya ada 10, kewajibannya ada 5. Nanti kita baca sama-sama ya. Nah, ini salah satunya ya. Tenaga medis pasal 273 ya. Dalam menjalankannya berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi. Jadi kita harus beretika dulu, baru bisa mendapatkan hak, ya, serta kebutuhan pasien. Ya, jadi ini saya highlight ya. Nah, ini dari turunan undang-undang itu, undang-undang ini baru ya, sebelumnya adalah undang-undangnya tahun 2009. Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Ini baru direvisi menjadi 2023. Nah, jadi kalau dalam apa namanya ya, dalam jenjang peraturan di Indonesia paling tinggi itu Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaannya doang hafal nggak? Waktu SMA suka dibaca nggak? Suka ya? Undang-Undang Dikit Dasar dong. 1945. Pembukaan. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu suka dibaca ya. Nah, turunannya di bawah itu adalah undang-undang. Undang-undang itu macam-macam. Ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang tentang keuangan, tentang hukum, dan lain-lain ya. Yang dibutuhkan oleh semua masyarakat. Nah, turunannya ini ada kode etik, ada peraturan Menteri Kesehatan, ada peraturan daerah, peraturan bupati, dan lain-lain. Ini saya cuplik yang 3 nih ya. Nanti ada 5. Kode Etik Kedokteran Indonesia itu November 2012.
Ya, kemudian kode etik sebagai penjabaran kode etik keperawatan Agustus 2017. Nah, ini yang teman-teman butuh nih, kode etik bidan. Sudah pernah lihat belum? Oh, yang warna pink begini? Belum. Belum, Dok. Belum. Nanti saya kirim Belum. semua bahannya ya, dibaca ya. Ini November 2023, berarti setelah Undang-Undang Kesehatan lahirnya ya. Jadi kita lihat waktu-waktunya nih. Yang dua lagi ini tentang apoteker 2002 dan Patelki. Patelki tadi tuh analis laboratorium ya. 2 Desember 2021. Ini semua yang mempedomani kita bekerja, beretika ya. Nah, undang-undang tadi yang nomor 17 2023 itu mencabut sekian banyak peraturan. Undang-undang nomor 4 tentang kebidanan, undang tahun 2019 ya, undang-undang karantina, undang-undang keperawatan, undang-undang tenaga kesehatan, undang-undang jiwa dan lain-lain. Ini semua dicabut, dijadiin satu jadi itu. Makanya tadi berapa ratus halaman tadi ingat nggak di slide ketiga? 400. Lupa ya? Ada yang screenshot nggak tadi? 400 sekian halaman ya. Tadinya undang-undangnya banyak dijadiin satu semua jadi undang-undang kesehatan ya. Nah, ini sama ya mencabut ya. Oh, nanti ada perlu direvisi nih ya. Kok nggak muncul nih? Ini sama ya. Nah, ini yang penting ini ya. Teman-teman dari sekarang harus paham nih bahasa-bahasa begini. Ya, kita sebagai nakes itu harus punya nilai-nilai luhur. Ini saya cuplik yang kedokteran, tapi sebetulnya hampir sama semua ya. Altruism tanpa pamrih. Jadi kalau jadi bidan, jadi dokter, jadi perawat, itu harus orang-orang yang punya jiwa altruism sama idealisme profesi. Ya, ini nilai luhurnya. Luhur itu artinya nilai yang baik ya. Seperti kita tahu, orang itu ada yang baik, ada yang jahat. Kemudian agama itu menuntut orang buat baik. Ya, ada yang bilang semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Ada nggak agama yang mengajarkan orang suruh mabok-mabokan, orang suruh mencuri? Ada nggak? Nggak ada, Dok. Dok. Nggak ada kan? Jadi semua agama itu menuntut kita kebaikan. Nah, di masyarakat itu ada nilai-nilai agama, ada nilai-nilai adat. Adat orang Sunda, tadi yang orang Lampung, mungkin orang Sumatera, orang Sulawesi, orang Papua, itu semua pasti punya norma-norma yang sesuai adatnya. Dan semua pasti nilainya kebaikan juga. Berbuat baik sama orang, saya kasih sayang, saling mencintai gitu kan ya. Nggak ada tuh yang ngajarin saling membenci, saling bertengkar, saling apa namanya ya, mencuri dan tadi itu nggak ada pasti kan. Semua pasti baik ya. Jadi nilai luhur ini harus kita tanamkan betul ketika kita berniat untuk bergabung dalam rombongan Namet dan Nakes ya. Kalau nilai profesi umum ini biasa. Responsibilitas apa? Ada yang tahu? Respon. Respon itu apa? Respon tuh merespon ya, menyambut atau kalau orang ditepuk dari belakang terus dia nengok itu namanya respon bukan? Iya. Iya. Ya, seperti itu ya. Kita lagi jalan, ada orang di depan kita, kita tepuk, terus dia nengok ke belakang. Artinya dia berespon, ya masih merasa bahwa ada orang yang menepuk dari belakang. Respons itu artinya kita sangat respon. Ada tanda kita sakit, kita responnya, kita tanya mau berobat kemana, sudah ada belum rencana berobat dan lain-lain ya. Atau keluarga kita tiba-tiba cerita, saya sakit gini gini gini. Nah itu respon kita sebagai calon nakes, calon bidan tuh harus ada ya. Akuntabilitas artinya ini kita memberikan informasi yang benar. Kita ukur suhunya, Bu, suhunya 36. Nggak kita bilang 38 kan? Kita apa adanya sesuai dengan data. Karena 38 sama 36 itu untuk suhu tubuh akan berbeda perlakuannya. Yang satu normal, 36, yang 38 pasti sudah demam. Demam berarti misalnya dikompres atau apapun gitu ya, ada tindakan ya. Jadi artinya harus jujur sama pasien, harus akuntabilitas termasuk obat. Bu, ini nanti kalau misalnya ibu sakit nggak pakai ini ya, nggak pakai BPJS ya, berobat, obatnya harganya segini ya Bu, paracetamol harganya Rp5.000 misalnya. Kita harus jelas itu memberikan informasi ya. Kemudian integritas ilmiah. Nah ini teman-teman sedang sekolah nih, sedang belajar, sedang jadi kuliah, jadi mahasiswa. Jadi semua harus dasarnya ilmiah ya, tidak boleh apa namanya mengada-ngada datanya. Katanya datanya segini angka kematian ibu.
Jangan katanya, kita cari data yang benar dari WHO, dari Menkes ya, berapa sih angka kematian ibu di Kabupaten Bogor misalnya gitu ya, di Jawa Barat atau di Indonesia. Sama integritas sosial. Integritas itu artinya nilai-nilai tanggung jawab, kejujuran ya, kemudian saling membantu. Jadi integritas sosial itu harus kita tanamkan sejak awal. Nah, ini yang kode etik kedokteran ya. Ini saya lewat aja ya. Isinya ada sekian pasal-pasal tuh ya. Banyak. Nanti ini boleh dibaca tuh. Ada pasal 12 kejujuran ya, dan lain-lain ya. Pertolongan. Nanti ini bahan bacaan dibaca aja. Yang perawat juga sama. Ada 5 nih. Klien, praktik, masyarakat, teman sejawat, profesi. Klien tuh siapa sih klien? Eh, pasien. Yang disebut pasien. Oke, betul ya. Nah, ini yang untuk teman-teman nih. Bidan ya. Di awal tuh ada ketentuan umum, kewajiban bidan terhadap klien ya, terhadap pasien, terhadap tugas, terhadap sejawat bidan dan profesi lain, berarti terhadap perawat, dokter dan lain-lain ya. Terhadap profesinya, terhadap diri sendiri, terhadap negara. Saya ambil yang diri sendiri nih. Salah satu kewajiban kita terhadap diri sendiri di semua profesi adalah satu, menjaga kesehatan. Gimana kita bisa menolong orang sakit kalau kita sendiri tidak sehat? Ya. Jadi menjaga kesehatan itu dengan pola makan yang baik, pola hidup yang baik, ya. Tidak begadang, makan bergizi, jangan makan yang seblak terus ya. Jangan makannya Indomie terus ya, yang anak kos ya. Paling tidak ada telurnya gitu ya. Harga bisa dibandingkan lah. Tidak semua eh, apa namanya makanan bergizi itu mahal, ya. Sebentar ya, saya ada yang harus di WA ini penting. Kemudian eh, apa namanya? Selain biaya kesehatan, menambah ilmu, ya. Terus belajar. Belajar itu seumur hidup. Saya ini umurnya udah hampir 60 ya, 58 lebih. Ya, tapi saya sampai sekarang masih sekolah, masih belajar. Jadi karena ilmu itu akan terus berkembang terus. Sekarang mungkin cara menjahit begini, nanti mungkin 5 tahun ke depan ada lagi cara menjahit yang lebih ratus ya. Nah, itu harus terus belajar. Dua itu saya titip ya, dicamkan betul. Nah, ini apoteker, ATLM juga sama ya. Nah, ini yang saya jabarkan tadi ya. Altruism, perilaku yang menolong yang timbul bukan karena ada tekanan atau kewajiban. Jadi kita harus punya dulu nih jiwa seperti ini. Ini masuk akid ada yang dipaksa nggak sama orang tuanya? Saya mau tanya, bukan keinginan sendiri. Ah, saya mah tadinya nggak mau jadi bidan, maunya masuk ekonomi, tapi orang tua nyuruh gitu. Ada nggak? Ada, Dok. Karena orang tuanya Ada, bidan. Ibu. Ada. Oh, jadi sekarang terpaksa nih. Mumpung semester 1 nih. Kalau nggak jiwanya nggak serak, nanti takutnya ke depan nggak bisa ngikutin dengan baik. Saya kasih saran aja. Boleh konseling, nanti konseling sama Bu Ros juga boleh. Tapi menurut saya, sebaiknya kalau mau jadi namet atau nakes itu betul-betul orang yang memang kepingin supaya tidak ada rasa terpaksa ya, karena nanti di sini dia harus altruism nih ya, harus punya jiwa menolong, bukan karena kewajiban atau tekanan itu tadi kan disuruh dipaksa jadi bidan ya, nggak, kurang bagus lah ya, kecuali nanti awalnya terpaksa tapi kesananya oh ternyata enak juga ya kuliahnya. Setelah dengerin Dokter Fitri ternyata kok enak ya jadi bidan itu ya, ya karena tadi salah satu hak di kita juga mendapat apa namanya penghargaan ya, penghargaan itu bisa bisa kita kalau kita menolong, kita buka praktek kita dibayar, itu juga salah satu kewajiban hak kita juga ya. Jadi oh ternyata kita lihat bidan-bidan kok banyak juga ya yang hidupnya enak ya, baik ya, bisa nyekolahin anak, bisa punya rumah. Ternyata nggak semua bidan menderita juga ya. Oh saya mau deh jadi bidan, nah, nggak apa-apa ya kalau akhirnya sukarela ya.
Nah, tindakan tersebut tidak merugikan penolong. Jadi jangan sampai kita sudah nolongin orang, kita sendiri yang kecelakaan ya. Jadi harus kita sendiri save dulu ya. Kemudian meminta pengorbanan waktu. Tadi tidak dapat imbalan. Jadi kalau kita nolong orang di jalan kecelakaan, kita nggak mengharapkan imbalan kan? Kita benar-benar pengen nolong dia kan ya. Nah, ini bisa dibaca lagi nih ya. Nah, kemudian profesionalisme. Profesionalisme itu kita pakai ilmu ya, kompeten, kemudian tanggung jawab dan beretika, semua hal yang baik lah ya. Nah, sekarang saya kasih bintang nih, altruism, bintang, profesionalisme. Jadi ada orang yang mengatakan kalau altruism itu susah profesional atau altruism itu profesional nggak bisa altruism gitu kan ya. Tapi menurut saya dua-duanya bisa ya. Ini tinggal bagaimana kita ketika sudah punya kemampuan, kompeten, nanti sudah lulus, sudah punya ijazah, sudah punya STR, nah apalagi sudah punya SIP, kita mampu menjalankan praktek kebidanan dengan baik dan tapi tetap punya idealisme atau altruisme yang jiwa menolongnya ada, ya. Sampai sini gimana? Saya minta komen dulu satu dua orang, boleh perwakilan? Kecepatan saya ngomongnya atau gimana? Ada yang ngantuk? Ada yang begadang tadi malam? Enggak tahu. Oh, sudah 34 ini berarti 32 pesertanya dikurangin saya sama Kak Ros. Ada yang belum mandi? Ada, Dok. Pagian ya kuliahnya. Ada ya, ya. Lain kali kalau mau kuliah mandi dulu ya, biar seger. Badannya seger jadi bisa nerima ilmunya juga enak ya. Iya. Kita lanjut ya ke PowerPoint kedua. Kalau mau komen boleh. Siapa yang mau komen? Kuliahnya kecepatan ya? Bisa dipahamin nggak? Kok Bisa, malu-malu? Bisa, Dok. Bisa, Dok. Bisa, Bisa, Dok. oke. Yang penting teman-teman itu kayak gelas kosong, siap menerima informasi, ilmu atau apapun. Jadi kalau gelasnya kosong, enak ngisinya. Ya, tapi kalau teman-teman sudah posisinya ada isinya, nanti susah, nggak bisa masuk nih apapun materi yang disampaikan. Ya, ini khusus yang bidan. Ya, saya kasih judul. Nah, aduh ini kok jadi korup ya. Ini tentang kegawat daruratan. Bidan itu yang dipegang dua loh. Maternal dan neonatal. Maternal itu apa? Maternal itu siapa? Ibu. Ibu. Neonatal? Kalau sudah lahir ya, neonatal ya. Kalau belum lahir, namanya masih janin ya. Masih fetus ya, bahasa eh, apa Latinnya ya. Jadi dua nyawa yang dipegang sama bidan. Ini luar biasa. Jarang profesi yang pegang seperti ini. Hanya ada kita-kita di kesehatan. Ya dokter, ya perawat, ya bidan ya yang pegang dua nyawa ini. Tanggung jawab kita loh ini ya. Ya. Jadi saya kasih judul kegawat daruratan karena ini yang paling sering terjadi dan ini yang berkaitan dengan etikanya, ya. Kegawatan kegawat daruratan adalah kejadian yang tidak diduga atau terjadi secara tiba-tiba. Seringkali merupakan kejadian yang berbahaya dan dapat juga didefinisikan sebagai situasi yang serius dan berbahaya terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga membutuhkan tindakan segera untuk menyelamatkan jiwa. Jadi mainannya jiwa nih agak-agak berat ini, ya. Nah, yang obstetri atau maternal tadi ya, sudah sering dengar kan istilah obstetri ya? Adalah kondisi kesehatan yang mengancam jiwa yang terjadi dalam kehamilan atau selama dan sesudah persalinan dan kelahiran. Jadi bukan cuma waktu hamil, sampai bersalin, sampai setelah bersalin ya masa nifas itu juga
masih tanggung jawab kita sebagai bidan, ya. Nah, ini kadang-kadang ada gangguan atau penyakit yang mengganggu jalannya eh, apa namanya? Kesembuhan si pasien. Nah, ini yang neonatal. Kalau neonatal itu definisinya bayi lahir sampai kurang dari 28 hari. Bukan sebulan ya, 28 hari. Hari ke-29 sudah tidak disebut sebagai neonatal lagi, sudah disebutnya bayi saja, ya. Dan ini memang di Indonesia ini AKI, angka kematian ibu, dan AKB itu masih tinggi, angka kematian bayi, ya. Nanti kita lihat datanya. Jadi AKI AKB ini masuk sebagai indikator kinerja daerah atau aspek kesejahteraan masyarakat atau indikator kinerja kunci kesehatan. Jadi suatu daerah, kabupaten, kota, atau provinsi itu dinilai oleh negara bagaimana kerjanya bagus apa enggak itu dari salah satunya AKI AKB, ya. Jadi negaranya sudah berhasil belum nih? Kalau di daerah situ ibunya masih banyak yang meninggal ketika hamil melahirkan, kalau masih banyak bayi yang meninggal, itu berarti belum bagus kesehatannya, ya. Nah, ini angka-angkanya. Kebaca nggak? Yang pakai handphone kecil kali ya. Jadi ada namanya usia harapan hidup atau UHH, ya, salah satu indikatornya. Ini adalah eh, level nasional dari tahun 2020 sampai tahun 2024, ya. Targetnya yang biru, yang capaian kita yang orange, sudah banyak. Artinya rata-rata orang Indonesia umurnya 73 tahun, kenyataannya 75 tahun, ya. Jadi ini menggambarkan kependudukan atau demografi dari suatu negara, ya. Kemudian ini fasilitas kesehatannya, kemudian indeks keluarga sehat, kemudian yang di kanan bawah kita ini, yang kiri stunting ya. Stunting tahu ya, gizi buruk ya, sering Iya. dengar kan? Ya. Yang kanan bawah Nih, nih, capaian AKI dan AKB. Nah, sama eh, kita lihat grafiknya nih, dari tahun 2020 sampai 2024. Saya ambil ini dari materi Dinkes Provinsi ya, jadi betul-betul asli, saya tidak rubah-rubah, karena ini bentuknya JPEG ya, bukan PowerPoint. Dari 85 sempat naik tuh, 147 luar biasa nih. Ini kalau naik gini prestasi apa? Kalau tadi prestasi itu ya, angka harapan hidup ya. Kalau ini bukan prestasi ini, angka terbalik ini, makin tinggi makin jelek ya. Di 2024 98, 2025 belum keluar. Bayinya juga sama. Kok makin hari makin naik, makin tahun ya? Sebenarnya ada dua nih ya. Kalau kita belum tahu aslinya datanya gimana. Ya, data ini data yang tercatat. Jangan-jangan di 2020 sebenarnya bayi yang meninggal juga banyak, cuma nggak tercatat, tidak dilaporkan. Bisa jadi, ya, karena ini laporannya harus dari bawah nih, dari masyarakat, RT, RW, terus ke desa atau kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Ya, di kecamatan ada puskesmas, lewat puskesmas biasanya dilaporkan. Tapi kalau yang meninggalnya sama Paraji atau tinggal di rumah, nggak di apa-apakan, nggak muncul kan? Ya, jadi seperti itu. Nah, ini kematian ibu, ya. Penyebab kematiannya tiga, yang paling tinggi perdarahan, tekanan darah tinggi atau eklamsi preeklamsi, sama infeksi. Ini data dari National Institute of Health. Ada bupati. Ya, jadi ini sebetulnya bisa diselamatin nih. Perdarahan tuh karena anemia. Anemia itu apa? Kurang darah ya. Iya. Ya, Bu, kurang Ya, darah. ya. Nah, jadi kurang darah bisa dipakai makan apa?
makan bayam, makan ati, ya. Nggak terlalu mahal kan sebetulnya kan? Nggak perlu vitamin sangobion yang beli-beli mahal, nggak perlu kan? Ya, Ya. jadi seperti ini kondisinya. Bisa dicegah, ya. Nah, ini ada data lagi nih, yang di Jawa Barat. Coba kita lihat Kabupaten Bogor ada di mana. Walaupun ada yang orang Lampung, kita Bogor dulu ya. Wah, Bogor paling bawah, paling tinggi angkanya. Karena penduduknya paling banyak. Ya, Bogor itu penduduknya hampir 6 juta. Dibanding kota kabupaten lain memang banyak setelah Sukabumi kalau nggak salah ya. Jadi ini luar biasa. Tantangan Umbara ini, Akbitnya ini luar biasa nih. Mengawal calon-calon bidan untuk bisa menurunkan AKI AKB di Jawa Barat, terutama di Kabupaten Bogor. Walaupun nanti mungkin mengabdinya nggak di Kabupaten Bogor ya. Ada yang balik ke Lampung, ada yang balik ke Garut, dan lain-lain ya. Nah, ini masalahnya apa sih? Komplikasi itu unpredictable atau tidak dapat diprediksi, tidak dapat diperkirakan. Waktu ANC bagus, tahu-tahu tensinya tinggi pas mau melahirkan. Ya, udah bagus-bagus, tahu-tahu ketubannya pecah, jadi infeksi dan lain-lain. Ya, jadi semua kehamilan itu beresiko. Ya, orangnya nggak anemia, sehat, makannya banyak, tapi tetap aja ternyata perdarahan. Bisa jadi kontraksi uterusnya nggak bagus, gitu ya. Nah, sebetulnya ini nih. Jadi kita kegawat daruratan bidan tuh harus betul-betul 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ya. Nah, ini studi kasus kegawat daruratan. Ya, perdarahan, eklamsi, ruptur uteri. Ruptur uteri tahu apa? Sudah dengar-dengar? Rahim. Ruptur uteri. Jadi rahimnya itu apa namanya ya? Rusak gitu ya. Jadi nggak bisa dipakai lagi buat hamil kehamilan berikutnya. Ya, ruptur. Mungkin ada yang bisa dijahit, ada yang bisa diperbaiki, tapi banyak juga yang akhirnya harus diangkat rahimnya ya. Baru punya anak satu, sudah ruptur uterinya ya. Nah, itu juga sangat bahaya untuk ibu dan bayi ya. Nah, ini standar profesi, ada aturan-aturannya. Yang penting yang paling bawah ini, yang dua nih. Kita kalau mau jahit, mau nyuntik, harus inform consent atau memberikan informasi kepada pasien dan keluarga. Bu, ini obatnya untuk menghentikan perdarahan ya. Gini-gini diberikan ya Bu, misalnya jam 10.45 gitu ya. Dan kemudian didokumentasikan, harus jelas rekam medik ya atau status pasien itu harus jelas. Kalau sekarang sudah pakai elektronik semua ya, tulis di komputer ya. Itu harus jelas. Siapa yang ngasih, bidannya namanya siapa, jam berapa, obatnya apa, dosisnya berapa, reaksi pasiennya gimana, itu harus terus dilakukan. Inilah yang akan melindungi kita dari segi hukum, malpraktek, dituntut, dan lain-lain ya. Jadi ini kaitannya luas. Nah, artinya SDM bidan harus 24 jam tersedia. Makanya ada bidan desa. Satu desa di Leuliang, ada desa Leuliang, ada desa Purasari, ada desa apalagi tuh, eh macam-macam. Itu tuh bedanya cuma satu. Sanggup nggak melayanin seluruh ibu hamil di satu desa itu? Berat ini, ya. Belum yang alamnya luar biasa, daerah Jasinga, daerah apa tuh, sana lagi tuh, Sukajaya, Cigudeg, ya, Nanggung, itu alamnya luar biasa, jalannya susah ya. Satu bidan harus bisa mengcover nih untuk semuanya, 24 jam sehari, 7 hari, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Harus bisa nih, ya. Jadi harus bisa mendeteksi, di mapping dulu ya, atau dipetakan dulu ya. Ada berapa ibu hamil satu desa dalam bulan Desember ini? Yang bermasalah berapa sih? Yang sehat berapa? Mereka ANC-nya di mana? Nah, gitu ya. Jadi itu bidan desa seperti itu kerjanya nanti ya, kalau teman-teman sudah jadi bidan ya. Nah, kadang-kadang ada permasalahan. Udah dikasih di keluarganya nih, Bu, HB-nya rendah. Jadi nanti lahirannya harus di rumah sakit. Nggak bisa di puskesmas, karena di puskesmas nggak ada stok darah. Kalau di rumah sakit ada. Kalau ibu nanti kurang darah, ditransfusi darahnya. Dari sekarang biar dicek dulu golongan darahnya apa, disediain darahnya. Nah, ini yang kadang-kadang keluarga nanti dulu, tunggu kakeknya, tunggu neneknya, tunggu bibinya, tunggu pamannya. Nah, ini yang kadang jadi terlambat. Akhirnya keburu melahirkan. Akhirnya keburu perdarahan. Akhirnya nggak keburu. Akhirnya meninggal. Tadi akinya menjadi tinggi. Ya.
Yang kedua nih kita semua tanggung jawab nih, tanggung jawab Dokter Fitri, tanggung jawab Bu Ros, tanggung jawab semua mahasiswa di Zoom ini ya. Kita harus punya kompeten supaya bisa menolong yang seperti itu ya. Nah, kemudian juga yang lain-lain, rujukan, multiple zigzag ini artinya eh, ke rumah sakit Loyang penuh, dirujuk ke rumah sakit PMI penuh lagi, ke rumah sakit Ciawi penuh lagi. Nah, ini yang kadang-kadang jadi masalah ya. Tapi memang ini masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah ya, oleh bupati dan semuanya ya. Neonatal juga sama nih. Nah, kalau neonatal tuh kadang-kadang ini karena ada kelainan atau bayi prematur. Ya, tadi ibu anemia menyebabkan prematur. Lahirnya belum bulannya, ya. Nah, ini yang harus kita sikapi, ya. Ini kematian bayi Bogor paling bawah nih, paling tinggi juga 824, luar biasa, ya. Jadi kita tantangannya berat nih di Umbara, ya. Nah, tadi etika profesi kembali lagi eh untuk profesional, bidan itu profesional loh, masuk sebagai profesi dan orang profesional ya. Jadi profesional tadi definisi udah saya tulis di atas, dan praktisi ya, praktisi itu kita betul-betul melaksanakan tugas di bawah, bukan cuman ngomong-ngomong doang. Ya, kalau bidan yang jadi dosen itu bukan praktisi, dia di akademisi ya. Kalau dia jadi peneliti misalnya di BRIN gitu ya, yang di Cibinong itu ya, itu jadi peneliti bidannya. Tapi kalau praktisi adalah kita-kita nih yang tiap hari megang pasien, melayani ini pas praktisi. Ya, jadi kita harus beretika, semua beretika ya, peneliti beretika, dosen atau akademisi beretika, tapi untuk praktisi etikanya betul-betul langsung kepada pasien dan masyarakat yang kita layani. Ini azasnya ya, eh, dari kedokteran, tapi sebenarnya menurut saya sama semuanya ya. Azasnya menghormati otonomi pasien. Jadi pasien itu punya, itu badannya badan pasien loh. Dia ngambil keputusan loh. Saya mau disesar atau mau partus normal aja. Itu keputusan dia. Jangan kita maksa-maksa atau menekan ya, tapi kita kasih tahu. Kalau resikonya normal, gini Bu, bayinya sungsang. Jadi kemungkinan yang lahir bisa kakinya duluan. Nanti kalau kaki sama kepala itu ukurannya besar kepala. Kakinya lolos, kepalanya bisa aja nyangkut gitu kan, kita bilang gitu kan. Nah, itu yang harus kita jelaskan. Jadi dia dapat informasi yang utuh dulu dan lengkap, baru dia ngambil keputusan ya. Tapi pasien harus kita hormati azasnya otonomi pasien. Kejujuran. Tadi saya ceritakan kejujuran. Tidak merugikan. Nggak boleh, nggak ada dokter, bidan, perawat yang mau mencelakakan pasien di dunia ini, nggak ada. Semua pasti pingin pasiennya selamat. Ya, kalau saya pribadi ya, kalau ada pasien sembuh terus bilang terima kasih, itu buat saya itu penghargaan yang luar biasa. Nggak bisa diukur pakai uang. Ya, biasanya saya tuh dulu sering kalau saya jaga malam ya. Kalau jaga malam itu seringnya kasusnya kejang demam kalau anak balita gitu ya. Kemudian datang dengan kejang, terus akhirnya kita ketanganin, anaknya pagi sudah bagus, ibunya terus bilang terima kasih. Orang tuanya itu buat saya tuh luar biasa, itu penghargaan yang luar biasa, ya, lebih dari uang dan segala macam, ya. Jadi artinya kita tidak ada niat sedikit pun untuk mencelakakan pasien. Kalau ada itu berarti kayaknya nggak normal itu orang itu ya. Kemudian azas manfaat, pasti kita ingin bermanfaat atau tadi manfaatnya untuk masyarakat, kesehatan dan lain-lain. Yang penting juga kelima nih, azas rahasia. Nggak boleh ya, walaupun nanti sudah punya suami ya, jadi bidan, terus semua pasien ceritain, oh tadi ada pasien nih begini, 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 oh dia tuh begini, 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 nggak boleh. Kulitnya hitam, jelek, segala macam, nggak boleh ya. Jadi itu rahasia medik, rahasia pasien itu harus kita jaga betul. Walaupun ke suami kita, ke orang tua, ke anak nggak boleh diceritain, ya. Kemudian azas keadilan. Jadi kita harus adil. Ini kalau keadilan nanti tatarannya contohnya lebih luas karena ke semua pasien, ya. Nah, ini contoh kasus ibu datang dengan perdarahan hebat akibat plasenta previa. Plasenta previa itu plasentanya di bawah ya, menutupi jalan lahir ya. Gak ada keluarga, pasien nggak sadar. Kita harus melakukan operasi sesar untuk emergensi. Bidan pasti ada di situ ya, ketika pasien kebidanan ya. Nah, ini kita boleh secara hukum, nggak keluarganya, pasiennya sudah eh, mendesak sekali, banyak nyawa. Jadi kita boleh melakukan penyelamatan, tapi wajib didokumentasikan lengkap dan tertulis jam-jamnya, waktunya, bahwa kita melakukan betul untuk menyelamatkan pasien. Ya, ini bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, kita dilindungi.
Nah, ini prinsip dasarnya keselamatan pasien adalah prioritas utama, kita sudah bahas. Inform consent harus dilakukan. Kalau ada keluarganya ya, kalau nggak ada tetap kita ada saksi nanti mungkin nakes yang lain ya atau petugas yang lain di rumah sakit atau di puskesmas ya. Kerahasiaan dijaga, tindakannya harus sesuai SPO. Jadi SPO-nya ada dulu ya, standarnya ada dulu baru kita melakukan tugas sama dokumentasi lengkap. Ini betul-betul kita jaga ya. Mulai dari sekarang teman-teman harus terpapar dan harus paham ya. Ini tantangan-tantangan di lapangan ya. Nggak ada keluarganya, fasilitasnya terbatas. Nah, beda persepsinya agak sulit nih. Jadi kalau orangnya bahasa Sunda pakai bahasa Sunda, kalau orangnya pakai bahasa Lampung pakai bahasa Lampung. Jadi nakes, jadi namet kita harus bisa multi bahasa. Supaya apa? Supaya komunikasinya lancar dan informasinya jelas. Ya, resiko tuntutan hukum yang bila hasil tidak sesuai ini merupakan tantangan kita. Ya, dan kewajibannya kita paham nggak boleh menolak pasien dalam keadaan gawat darurat, menolak sesuai kompetensi, rujuk kalau kita tidak sudah stabil dan kita tidak mampu, dan memberikan informasi yang jujur kepada pasien. Ini kalau aspek medico legal. Jadi saya di semester 1 ini memberikan eh, kalimat-kalimat atau kata-kata yang teman-teman nanti harus browsing terus ya. Apa itu medico legal? Apa itu apa namanya hukum kesehatan dan lain-lain ya. Aspek negara ada hubungan antara tindakan medis dengan konsekuensi hukum yang dapat timbul ya menyangkut hukum pidana, perdata, etik dan kedokteran. Tujuannya melindungi pasien juga sekaligus melindungi kita nih para bidan ya, para dokter dan lain-lain ya. Nah, ini pencegahan sengketa jangan sampai terjadi sengketa dengan keluarga pasien. Mungkin pernah dengar ya di berita-berita online ya ada kasus-kasus pasien yang sampai masuk ke ranah hukum yang seperti ini ya. Komunikasi harus bagus, dokumentasi harus lengkap. Jangan malas nulis ya. Tulis apa yang kamu lakukan, lakukan apa yang kamu tulis. Jadi jangan beda yang dilakukan sama yang ditulis ya. Patuh pada standar profesi dan standar SPO, melaporkan kasus sesuai dengan apa kondisi dan kita harus tadi nih belajar tuh yang tadi saya bilang ya kewajiban terhadap diri sendiri harus belajar terus menerus ya pelatihan tentang kegawat daruratan dan hukum kesehatan apapun ilmu ya. Simpulannya etika profesi menjadi kewajiban namet dan nakes dalam menjalankan profesinya. Aspek mediko legal harus menjadi bagian yang terintegral. Kemudian hukum tertinggi adalah ini bahasa Latin ya, aere gotis suprema lex, keselamatan pasien adalah hukum tertinggi. Jadi kalau kita sudah menyelamatkan pasien, insya Allah kita akan dijaga. Ya, sengketa dimulai dari profesionalisme, komunikasi dan dokumentasi. Oke, itu saja yang dapat disampaikan anak-anakku semua. Bu Ros, terima kasih atas perhatian dan keinginannya untuk belajar. Mudah-mudahan singkat 1 jam kurang ya kita bisa apa namanya ya mendapat pencerahan untuk diskusi. Bu Ros mohon maaf sepertinya saya hari ini nanti boleh kita cari waktu untuk diskusi. Teman-teman simpan dulu pertanyaannya, catat dulu pertanyaannya, nanti bisa disampaikan. Nanti semua materi termasuk undang-undang ini saya mau memperlihatkan ya. Nah, udah kebaca? Udah kelihatan? Sudah, Dok. Ya, Sudah. kode etik ya, bidan semuanya nanti saya kasih semua lewat Bu Ros ya. Nanti saya apa namanya? Saya kirim semua termasuk undang-undang 17-nya buat bahan bacaan. Jadi kalau mau tidur baca-baca undang-undang itu boleh ya. Kemudian baca peraturan tentang kode etik kebidanan boleh ya. Dicicil. Nanti UASnya kapan? 13 Januari. Januari, Dok. Ya, udah dekat belajar dulu ya untuk UAS. Nanti kalau sudah jatuh liburan, silahkan dibaca-baca bahan dari saya. Didiskusikan juga boleh. Ya, itu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semua kita sehat selalu. Mudah-mudahan ilmunya atau informasi dari saya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima kasih, Dokter Dok. Fitri Terima atas kasih, Dok. kesempatan dan juga apa ya ikut mendengarkan bagaimana bidan kode etik bidan itu baik itu di rumah sakit ataupun di layanan itu sangat ilmu yang luar biasa ya bagi kita semua teman-teman diberikan kesempatan untuk berdiskusi langsung atau berinteraksi langsung dengan pakarnya. Karena mengingat waktu ya dok ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau yang di apa ingin diklarifikasikan nanti bisa melalui saya agar saya sampaikan kepada Dokter Fitri. Mungkin bisa kita akhiri ya dok ya Ya. perkuliahan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dari pimpinan juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Fitri yang sudah bersedia memberikan ilmu, memberikan pengalaman, sharing knowledge kepada mahasiswa-mahasiswa kami D3 Kebidanan untuk memberikan insight yang lebih artinya tidak hanya bidan itu tidak hanya di layanan primer tapi juga ada di layanan rujukan dan lain sebagainya terutama di rumah sakit dengan kode etik yang kurang lebih sama. Mungkin itu dari saya Dokter Fitri. Mohon maaf Mau foto apabila dulu Kak? Didokumentasikan? Oh iya, 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 Silakan. iya. Tadi sebenarnya sudah disampaikan, mohon Oh, izin sudah. untuk on cam yang apabila yang belum on cam, saya ulangi sekali lagi. Baik, untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Halaman kedua, 1, 2, 3. Baik. Oke, Izin terima dok. kasih. Pamit Ya, ya. ya dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk mahasiswa jangan live dulu ya Waalaikumsalam. teman-teman ya. Jadi tugasnya hari ini itu kan tadi sudah dicatat ya. Nah tugasnya sebagai bentuk kehadiran perkuliahan hari ini itu adalah merangkum apa yang sudah tadi disampaikan oleh Dokter Fitri nanti dikumpulkan di G Drive. Yang etikolegal sudah ada G Drive-nya kan ya? Ada. Nah, nanti dikumpulkan di G Drive yang akan mungkin akan dikoordinasi oleh Sherly ataupun Teh Dara gitu kan. Tapi saya lupa kalau yang etiko legal ini PJ-nya siapa ya? Amel ya? Amel. Oh ya udah nanti Teh Amel ya minta tolong untuk dikoordinasi bahwa tugas hari ini itu adalah merangkum dari perkuliahan yang telah diberikan oleh Dokter Fitri dan kemungkinan karena tadi sudah apa ya sudah dibuka ya dibuka dengan tangan yang hangat gitu kan kita bisa berkunjung ke mana ke RSUD Lewiliang untuk melakukan studi kasus boleh terus juga untuk kunjungan mengenai bagaimana real praktek etik yang ada di kebidanan mungkin ini juga bisa menjadi benchmark bukan benchmark sebagai tugas UAS nanti ya tugas UAS jadi tugas UAS sudah saya berikan maksudnya gambarannya itu dari sekarang itu adalah nanti berkunjung ke pusat-pusat atau ke layanan-layanan kesehatan bagaimana praktek kode etik yang ada di entah itu di rumah sakit atau di PRB ataupun di bidan desa begitu. Nanti bagaimana pembagian kelompok nanti ini ya pembagian kelompoknya eh, nanti terserah lah ya. Nanti kita berunding lagi. Tapi intinya hari ini terima kasih banyak dan sehat selalu. Apabila ada pertanyaan atau diskusi nanti bisa disampaikan ke saya. Sebagai penutup tugasnya hari ini adalah merangkum dan dikumpulkan hari ini juga. Saya tunggu nanti sampai jam 5 untuk saya cross check siapa yang belum dan siapa yang sudah mengirimkan tugas tersebut dalam bentuk Word atau PDF maksimal berapa halaman ya? Kurang lebih ya 5 halaman lah ya. 5 halaman diberikan nama dan NIM-nya agar bisa saya nilai. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ibu maaf, Ya, izin bertanya. Tadi kan ada pembahasan tentang pasal kedokteran juga. Itu termasuk dalam rangkumannya apa cukup yang kebidanan? semuanya. Karena hari ini sebenarnya materinya itu adalah kode etik di layanan rumah sakit. Jadi kode etik di layanan rumah sakit itu kan ada bidan, ada nakes, ada namet
tadi kan dijelaskan ya ada namet dan nakes. Nah, namet itu khusus untuk dokter, nakes ya tenaga bidan, perawat dan lain sebagainya. Nah, itu ada memiliki kode etik masing-masing. Nah, karena materi hari ini itu adalah kode etik pelayanan di rumah sakit, jadi bisa dirangkum semuanya. Terima kasih, Ibu. Nah, sebelum saya akhiri jadi ingat kan, tadi ada kode etik bidan, ada berapa kode etik bidan? 6. Ada? Kode etik bidan ada berapa? Ada terhadap 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 profesi profesi, terus terhadap diri sendiri, diri sendiri, terhadap pasien, pasien, terus terhadap pemerintah, pemerintah, ah, terhadap Teman masyarakat. masyarakat. Oke, jadi jangan dilupain ya kode etik bidan itu sebenarnya kode etik semuanya sih, kode etik semuanya tidak hanya bidan, kurang lebihnya itu sama yaitu terkait eh, profesi, klien, pasien, terutama kan kita berhubungan dengan pasien. Jadi pertama adalah kode etik terhadap pasien. Nah, untuk lebih ini lebih jelasnya nanti ada materi tersendiri terkait kode etik bidan. Jadi yang masyarakat itu bagaimana, kode etik dengan teman sejawat itu bagaimana, kode etik terhadap diri sendiri itu bagaimana, kode etik terhadap pemerintah itu bagaimana. Nah, itu akan ada sesi tersendiri. Sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan? Cukup? Ibu, izin Ya. Bu, itu Heeh. pengumpulan tugasnya maksimal banget sore ini jam 5. Iya. Ibu izin, Gesin minta kompensasi waktu, soalnya Gesin lagi kerja jaga sendiri, nggak ada laptop, HP-nya nggak mendukung. Itu kan ini susahnya nih. eh Apa ya? Hmm, sebenarnya bagi mahasiswa laptop itu kan penting ya. Bukan memaksa sih, tapi diusahakan kan sekarang banyak tuh laptop laptop second yang bagus-bagus gitu kan untuk pelajar di harga yang kurang dari 1 juta gitu kan. Nah itu kalian punya uang saku kan ya? Yang belum ini uang sakunya dikumpulin aja setiap hari. Misalkan dikasih uang 50.000 buat uang saku ya 20.000 buat di ini tiap hari 20.000 20.000 kan 20.000 kali 7 aja udah berapa itu? Udah 140 kali 4 lah ya. 14 kali 4 tuh ada 56 tuh udah 500. Misalkan 2 bulan 3 bulan aja konsisten 20.000 tuh dapat tuh satu laptop yang Iya second Bu, ya yang bagus. diusahakan. Tapi Iya. buat sekarang gimana Ibu? Gesin jaga. Ya udah deh, jangan hari ini jam 8. Saya tunggu hari Sabtu lah ya. Oke, siap. Hmm. Kan Makasih Ibu. materinya juga berarti kalau misalkan sebenarnya hari ini sedapatnya aja sih mau ngeresum. Karena kan belum ada materi. Tapi kalau berarti hari Sabtu berarti harus firm ya, harus firm yang bagus lah gitu cara meresumnya. Kenapa? Karena nanti saya akan kembalikan ke Dokter Fitri gitu. Siap Ibu. Kalau misalkan nih, ini sharing aja ya. Misalkan banyak-banyak kuliah pakar kayak gini, kalian pada seneng nggak? Seneng Senang dong, Bu. banget. Kalau misalkan, ya, maksudnya kalau misalkan seneng, nanti kita bisa ajukan ke mana ke kampus gitu kan, untuk lebih banyak kuliah pakar begitu, biar insight teman-teman itu tuh tidak melulu terkait dengan teori yang kita sampaikan gitu kan, Iya, karena betul. kadang teori dengan praktek di lapangan itu sangat Beda. berbeda jauh. Jadi biar ada insight insight lebih. Oh, bagaimana sih praktek yang nyata di apa namanya di tempat tempat layanan, entah itu di puskesmas atau di rumah sakit itu seperti apa gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Ada Ya, Bu. ada yang mau disampaikan sebelum diakhiri? Cukup? Cukup. Cukup, Ibu. Jelas? Oke, kalau tidak ada pertanyaan sampai jumpa Kamis depan ya. Semoga bisa offline dan bisa berjumpa kembali dengan saya gitu kan.